Assalamualaikum, salam sejahtera bagi kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Perkenalkan, saya Rizky Panti Carolina dari Prodi Manajemen semester 2 kelas A dengan NIM 230215267. Di sini saya akan menjelaskan secara singkat rangkuman tugas pengantar manajemen. Bab 8 tentang pengawasan atau controlling. 8.1 arti penting pengawasan, di mana memiliki arti suatu proses mengawasi dan mengevaluasi suatu kegiatan. Suatu pengawasan dikatakan penting karena tanpa adanya pengawasan yang baik, tentunya akan menghasilkan tujuan yang kurang memuaskan, baik bagi organisasi itu sendiri maupun bagi para pekerjanya. Dalam suatu organisasi terdapat tipe-tipe pengawasan yang digunakan, yaitu seperti pengawasan pendahuluan, preliminary control, pengawasan pada saat kerja berlangsung, corporate control, pengawasan feedback control. Tahap-tahap pengawasan tersebut terdiri dari beberapa macam, yaitu 1. Tahap penetapan standar, 2. Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan, 3. Pengukuran pelaksanaan kegiatan, 4. Tahap pembandingan pelaksanaan dan standar dan analisa penyimpangan, 5. Tahap pengambilan tindakan koreksi. Pengertian controlling atau pengawasan adalah proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan dapat berjalan sesuai dengan target yang diharapkan, sekalipun berbagai perubahan terjadi dalam lingkungan dunia bisnis yang dihadapi. Menurut beberapa ahli, yang pertama George R. Terry mengartikan pengawasan sebagai pendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, maksudnya mengevaluasi presentasi kerja, dan apabila perlu, menetapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil bekerja sesuai dengan yang telah diharapkan. Robin mengatakan pengawasan itu merupakan suatu proses aktivitas yang sangat mendasar sehingga membutuhkan seorang manajer untuk menjalankan tugas dan pekerjaan organisasi. Menurut Kartanegoro, pengawasan itu adalah proses melalui manajer berusaha memperoleh keyakinan bahwa kegiatan yang dilakukan sesuai dengan perencanaannya. Kegiatan dalam fungsi pengawasan dan pengendalian adalah sebagai berikut: mengevaluasi keberhasilan dalam pencapaian tujuan dan target bisnis sesuai dengan indikator yang telah ditetapkan. Hal ini harus secara rutin dilakukan supaya terlihat pada poin mana target yang telah tercapai dan target yang belum tercapai, sehingga dapat diambil beberapa langkah penting dalam upaya penyelesaian. Mengambil langkah klarifikasi dan mengkoreksi atas penyimpangan yang mungkin ditemukan. Langkah ini harus selalu dilakukan agar setiap kesalahan yang ada dapat segera dievaluasi serta mencari solusi guna segera diperbaiki. Melakukan berbagai alternatif solusi atas berbagai masalah yang terkait dengan pencapaian tujuan dan target bisnis. Berfungsi yang pertama dikategorikan sebagai kegiatan mental, yang kedua berikut dikategorikan sebagai kegiatan fisik. Suatu manajemen bisa dikatakan berhasil jika keempat fungsi di atas bisa dijalankan dengan baik. Kelemahan pada salah satu fungsi manajemen akan mempengaruhi manajemen secara keseluruhan dan mengakibatkan tidak tercapainya proses yang efektif dan efisien. 3.3 Tipe-tipe pengawasan. Dan Daly et al. Mengelompokkan pengawasan menjadi 3 tipe pengawasan, yaitu pengawasan pendahuluan, preliminary control. Pengawasan yang terjadi sebelum kerja dilakukan. Pengawasan pendahuluan menghilangkan penyimpangan penting pada kerja yang diinginkan yang dihasilkan sebelum penyimpangan tersebut terjadi. 2. Pengawasan pada saat kerja berlangsung, concrete control. Pengawasan ini yang telah ketika pekerja dilaksanakan memonitor pekerjaan yang berlangsung guna memastikan bahwa sasaran-sasaran telah dicapai. Concrete control terutama terdiri dari tindakan-tindakan pada supervisor yang mengarahkan pekerja para bawahan mereka. 3. Pengawasan feedback control. Pengawasan feedback yaitu mengukur hasil suatu kegiatan yang telah dilaksanakan guna mengukur penyimpangan yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan standar.
pengawasan yang dipusatkan pada kinerja organisasi di masa lalu. Adapun sejumlah metode pengawasan feedback yang banyak dilakukan oleh dunia bisnis, yaitu analisis laporan keuangan, analis biaya standar, pengawasan kualitas, evaluasi hasil pekerjaan. 8.4 Tahap proses pengawasan. Tahap penetapan standar tujuan sebagai sasaran kuota dan target pelaksanaan kegiatan yang digunakan sebagai patokan dalam pengambilan keputusan. Untuk standar yang umum yaitu standar fisik, standar moneter, standar waktu. Tahap penentuan pengukuran pelaksanaan kegiatan digunakan sebagai dasar pelaksanaan kegiatan yang dilakukan secara tepat. Tahap pengukuran pelaksanaan kegiatan beberapa proses yang berulang-ulang dan kontinu yang berupa atas pengamatan laporan, metode pengujian, dan sampel. Tahap pembandingan pelaksanaan dengan standar dan analisa penyimpangan digunakan untuk mengetahui penyebab terjadinya penyimpangan dan menganalisanya mengapa bisa terjadi demikian. Juga digunakan sebagai alat pengambilan keputusan bagi manajer. Tahap pengambilan tindakan koreksi bila diketahui dalam pelaksanaan terjadi penyimpangan di mana perlu adanya perbaikan dalam pelaksanaan. 8.5 Alasan pentingnya pengawasan. Ada beberapa alasan mengapa pengawasan itu penting, diantaranya perubahan lingkungan organisasi, peningkatan kompleksitas organisasi, meminimalisasikan tingginya kesalahan-kesalahan, kebutuhan manajer untuk mendelegasikan wewenang, menilai informasi, dan mengambil tindakan koreksi. 8.5 Alasan pentingnya pengawasan. Ada beberapa alasan mengapa pengawasan itu penting, diantaranya perubahan lingkungan sosial, peningkatan kompleksitas organisasi, meminimalisasi tingginya kesalahan-kesalahan, kebutuhan manajer untuk mendelegasi wewenang, menilai informasi, dan mengambil tindakan koreksi. 8.6 Perancangan proses pengawasan. 1. Merumuskan hasil yang diinginkan. 2. Menetapkan petunjuk hasil dengan tujuan untuk mengatasi dan memperbaiki penyimpangan sebelum kegiatan diselesaikan, yaitu dengan pengukuran input, hasil pada tahap awal, gejala yang dihadapi. 3. Kondisi perubahan yang diasumsikan, menetapkan standar petunjuk dan hasil. 4. Menetapkan jaringan informasi dan umpan balik. 5. Menilai informasi dan mengambil tindakan koreksi. 8.7 Bidang-bidang pengawasan strategik. Bidang strategik yang dapat membuat organisasi secara keseluruhan mencapai sukses yaitu transaksi keuangan, analisis laporan keuangan, manajemen kas, pengelolaan biaya. Hubungan manajer dan bawahan. Hubungan antara manajer dan bawahan juga harus baik dan terjaga. Bisa mungkin ada dua arah antara manajer dan bawahan, bukan hubungan searah di mana manajer terus-terusan memberi perintah kepada bawahan tanpa mau mendengarkan keluh kesah dan perasaan bawahannya. Bila ada hubungan harmonis seperti keluarga dalam suatu perusahaan, maka akan tercipta tim kerja yang solid dan kuat dalam menjalankan perusahaan. 8.8 Alat-alat bantu pengawasan manajerial. Alat-alat pengawasan yang paling dikenal, paling umum digunakan adalah manajemen pengecualian. Manajemen pengecualian adalah teknik pengawasan yang memungkinkan hanya penyimpangan kecil antara yang direncanakan dan kinerja aktual yang mendapatkan perhatian dari wirausahawan. 2. Manajemen Information System atau MIS, yaitu suatu metode informal pengadaan dan penyediaan bagi manajemen informasi yang diperlukan dengan akurat dan tepat waktu untuk membantu proses pembuatan keputusan dan memungkinkan fungsi-fungsi perencanaan, pengawasan, dan operasional organisasi yang dilaksanakan secara efektif. MIS rancangan mulai beberapa tahap utama, yaitu tahap survei pendahuluan dan perumusan masalah, tahap desain konseptual, tahap terperinci, tahap implementasi akhir. Kriteria agar MIS berjalan efektif yaitu mengikuti serta pemakai dalam tim perencanaan, mempertimbangkan secara hati-hati biaya sistem, memperlakukan informasi yang relevan dan terseleksi. Adanya pengujian pendahuluan, menyediakan latihan dokumentasi tertulis bagi para operator dan pemakai sistem. Sedangkan kriteria umum MIS efektif yaitu pengawasan terhadap kegiatan yang benar, tepat waktu dalam pemakaiannya, memakai biaya secara efektif, sistem yang digunakan harus tepat dan akurat, dapat diterima oleh yang bersangkutan.
Sekian video penjelasan tentang bab 8 yaitu pengawasan. Mohon maaf apabila ada salah kata. Saya ucapkan terima kasih.